Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya dalam pembelajaran kimia. Hari ini kita akan belajar tentang penyetaraan redoks bersama saya, Ibu Dwi Retnaningsih. Nah, anak-anakku, sebelum kita belajar, mari kita review terlebih dahulu tentang bilangan oksidasi. Yang pertama, kalian masih ingat bahwa unsur bebas biloksnya sama dengan 0. Contohnya Na, Fe, Mg, O2, Cl2. Yang kedua, biloks untuk golongan 1A, 2A, Al dalam senyawanya sama dengan positif nomor golongannya. Contohnya, jika ada KOH, NaClO, CaSO4, MgNO3 2 kali, AlOH 3 kali. Ini adalah contoh senyawa 1A, 2A, dan Al. Maka, untuk unsur-unsur golongan 1A, 2A, dan Al, langsung saja kalian beri bilangan oksidasi sesuai dengan nomor golongannya dan diberi tanda positif. Misalnya, K pada KOH nilainya positif 1, Na pada NaClO positif 1, Ca positif 2, Mg positif 2 karena dia adalah golongan 2A, dan Al positif 3. Kemudian yang ketiga, biloks F dalam senyawanya selalu negatif 1. Hal ini dikarenakan harga elektronegativitas F paling besar. Kemudian yang keempat, biloks H dalam senyawanya umumnya positif 1. Misalnya jika kalian menemui H dalam senyawanya KOH, H2SO4, AlOH 3 kali, H2CO3, dan sebagainya, maka langsung saja H kalian beri nilai positif 1. Misalnya jika seperti H2SO4 ini, jumlah hanya ada 2, maka tinggal kalikan 2. Ingat, kecuali jika H berikatan dengan logam atau sering kita sebut dengan senyawa hidrida, maka biloks H bukan positif 1, melainkan negatif 1. Hal ini dikarenakan elektronegativitas logam lebih kecil dibandingkan H. Kemudian yang kelima, biloks O dalam senyawanya umumnya sama dengan negatif 2. Contohnya, jika kalian menemui KOH, NaClO, CaSO4, dan sebagainya, maka langsung saja O kalian beri nilai negatif 2. Tapi ingat, kecuali pada senyawa peroksida, biloks O sama dengan negatif 1. Kemudian, jika O berikatan dengan F, biloks O menjadi sama dengan positif 2. Ingat, karena F selalu negatif 1. Kemudian yang keenam, kalian masih ingat, jumlah biloks dalam molekul sama dengan 0. Contohnya, jika ada H2SO4, maka 2 biloks H kita tambah biloks S ditambah 4 biloks O hasilnya sama dengan 0. Kita masukkan seperti aturan tadi, H nilainya positif 1, kita kalikan jumlahnya 2, O nilainya negatif 2, kita kalikan jumlahnya 4, totalnya adalah 0. Maka kita bisa menghitung biloks S sama dengan positif 6. Yang terakhir, jumlah biloks dalam ion sama dengan muatan. Contohnya, jika ada NH4+, maka biloks N ditambah 4 biloks H sama dengan muatannya, yaitu positif 1. Sehingga kita bisa menghitung biloks N sama dengan negatif 3. Nah, sekarang, karena kalian sudah bisa menghitung biloks, mari kita praktekkan untuk penyetaraan reaksi redoks. Ada 2 cara untuk penyetaraan reaksi redoks. Yang pertama, cara setengah reaksi atau ion elektron, dan yang kedua, cara perubahan biloks. Hari ini kita akan belajar cara yang pertama, yaitu cara setengah reaksi. Tahapannya yang pertama, pisahkan reaksi redoks menjadi setengah reaksi oksidasi dan setengah reaksi reduksi. Kemudian, samakan jumlah atom yang biloksnya berubah. Yang ketiga, hitung selisih perubahan biloks dengan cara ditambah elektron pada ruas yang lebih positif.
Yang keempat, samakan muatan dengan cara ditambahkan H+ jika reaksi berlangsung pada suasana asam, dan tambahkan OH- jika suasananya basah. Penambahan H+ pada suasana asam dilakukan pada ruas yang muatannya lebih kecil, sedangkan pada suasana basah, penambahan OH- pada ruas yang muatannya lebih besar ya. Yang berikutnya, samakan jumlah O dengan cara ditambah H2O. Dan yang terakhir, jumlahkan reaksi oksidasi dan reduksi dengan cara jumlah elektronnya disamakan terlebih dahulu. Yuk kita praktek bersama untuk penyetaraan redoks. Kita coba dulu untuk reaksi yang suasananya asam ya. Misalnya MnO4- ditambah C2O42- menjadi Mn2+ plus CO2. Nah, kita hitung dulu biloksnya seperti ini, sehingga kita bisa menentukan mana reaksi oksidasi dan mana reaksi reduksi. Dari penentuan biloks ini, kita ketahui Mn dari positif 7 menjadi positif 2. Berarti Mn mengalami reaksi reduksi. Sedangkan C, tadinya positif 3 berubah menjadi positif 4. Berarti C mengalami reaksi oksidasi. Nah, kita pisahkan dulu setengah reaksi oksidasi dan setengah reaksi reduksi. Untuk reaksi oksidasi, C2O4 2- berubah menjadi CO2. Ini kita setarakan dulu untuk masing-masing reaksinya ya. Nah, di sini kita hitung. Tadi yang pertama samakan dulu jumlah atom yang biloksnya berubah. C berubah, maka jumlah atomnya harus kita samakan dulu. Di ruas kiri, C-nya ada 2, di kanan baru 1. Maka kita samakan dengan cara penambahan koefisien 2 di ruas kanan. Nah, setelah itu, kita samakan jumlah perubahan biloks di kanan dan di kiri. Nah, tadi kita hitung biloks C di sini positif 3. Jumlahnya 2, maka kita kalikan 2. Dan di sini, jumlah biloks C sama dengan positif 4. Karena ada koefisien 2, maka kita kalikan 2 juga. Sehingga di ruas kanan positif 6, di ruas kiri positif 6 dan di ruas kanan positif 8. Maka ada selisih 2. Nah, kita setarakan dengan cara ditambah elektron pada ruas yang lebih positif, sehingga ditambah 2 elektron. Kemudian kita samakan muatan di kiri dan di kanan. Di kiri muatannya 2-, di kanan juga 2-, berarti sudah sama ya. Oke, berarti reaksi oksidasi sudah kita setarakan. Nah, sekarang kita menyetarakan untuk reaksi yang reduksi. Kita lihat jumlah atom yang biloksnya berubah sudah sama ya untuk Mn ya. Kemudian kita lihat perubahan biloksnya. Di sini positif 7 dan di sini positif 2. Sehingga ada selisih 5. Untuk menyetarakannya, kita tambahkan elektron di ruas yang lebih positif. Nah, sama seperti tadi ya, sehingga di sini kita tambahkan 5 elektron. Kemudian kita hitung muatan di kiri dan di kanan. Di ruas kiri, di sini ada 5 negatif ditambah -1, berarti -6. Sedangkan di ruas kanan, kita lihat muatannya adalah positif 2. Sehingga kiri dengan kanan ada selisih muatan sebesar 8. Karena ini suasana asam, untuk menyamakan muatan, kita tambahkan H+ pada ruas yang muatannya lebih kecil. Nah, di sini kita tambahkan 8H+. Kemudian, setelah kita samakan muatan, kita samakan jumlah O. Di ruas kiri kita memiliki 4O, sedangkan di ruas kanan kita tidak memiliki O. Maka agar sama, di ruas kanan kita tambahkan H2O sebanyak kekurangan O-nya. Kita kurang 4, berarti kita tambahkan 4H2O. Nah, sekarang silahkan kalian cek. Di sini sudah sama semua jumlah atom dan juga muatannya. Kemudian tahap berikutnya adalah
Jumlahkan reaksi oksidasi dan reduksi. Tapi ingat, sebelum menjumlahkan, kalian samakan dulu jumlah elektronnya. Di sini ada 2 elektron dan di sini ada 5 elektron. Agar sama, kita kalikan silang saja. Nah, seperti ini. Sehingga hasil totalnya adalah seperti ini. Bagaimana teman-teman? Apakah jelas? Nah, sekarang kita coba untuk reaksi yang suasana basah ya. Di sini kita punya MnO4- ditambah Cl- menjadi MnO2 dan plus Cl2. Sama seperti tadi, tahapnya kita hitung dulu bilangan oksidasinya. Kemudian kita lihat di sini Mn tadinya positif 7 berubah menjadi positif 4. Berarti Mn mengalami reaksi reduksi. Sedangkan Cl dari biloxnya -1 berubah menjadi 0. Sehingga Cl mengalami reaksi oksidasi. Kemudian berikutnya kita pisahkan setengah reaksi oksidasi dan setengah reaksi reduksi. Nah, masing-masing kita setarakan seperti tadi. Kita setarakan dahulu untuk reaksi oksidasi ya. Di sini atom yang mengalami perubahan bilox adalah Cl- dan Cl2. Cl di sini jumlahnya ada 1, sedangkan di ruas kanan ada 2. Maka kita samakan dulu jumlah atomnya dengan ditambah koefisien 2. Nah, kalau sudah seperti ini, kita samakan perubahan biloxnya ya. Tadi bilox Cl adalah -1. Karena jumlahnya 2, maka kita kalikan 2. Sehingga di sini terjadi perubahan bilox dari -2 menjadi 0. Nah, terjadi selisih sebanyak 2. Maka, seperti tadi, kita setarakan dengan penambahan elektron sebanyak selisihnya, yaitu 2 elektron. Kemudian kita lihat muatan kiri dan kanan. Di sini 2-, di sini juga 2-. Berarti kiri dan kanan sudah setara ya. Lalu kalau reaksi oksidasi sudah kita setarakan untuk reaksi yang reduksi. Di sini Mn dari biloxnya positif 7 berubah menjadi positif 4. Sehingga ada selisih bilangan oksidasi sebanyak 3. Oleh karena itu, kita setarakan dengan penambahan elektron sebanyak 3 pada ruas yang lebih positif. Sebanyak selisihnya ya. Kemudian, kita hitung muatan di ruas kiri dan kanan untuk kita setarakan. Di kiri, di sini ada 3- ditambah -1 sehingga muatannya -4. Sedangkan di kanan, muatannya 0. Maka ada selisih muatan sebesar 4. Untuk menyamakan muatan, kita tambahkan OH- karena suasananya basah pada ruas yang muatannya lebih besar, sebanyak 4 OH-. Kemudian kita samakan jumlah atom O-nya. Di kiri ada 4 atom O. Di kanan ada 2 ditambah 4, berarti ada 6. Maka ada selisih 2 atom O. Pada ruas yang kekurangan O, kita tambahkan H2O sebanyak kekurangan O-nya, yaitu 2H2O. Nah, di sini kita sudah menyetarakan reaksi reduksi. Tahap berikutnya adalah kita jumlahkan. Sebelum kita jumlahkan, ingat kita lihat dulu di oksidasi jumlah elektronnya ada 2, di reduksi jumlah elektronnya ada 3. Maka harus kita samakan dulu dengan cara dikali silang. Nah, seperti ini, sehingga kita akan memperoleh hasilnya adalah 6 Cl- ditambah 4 H2O menjadi 2 MnO4- menjadi 3 Cl2 ditambah NO2 plus 8 OH-. Nah, demikian teman-teman, apakah bisa dipahami? Untuk penyetaraan redoks yang cara bilox akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Selamat belajar. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.